Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Anwar. Nah, sekarang nih kita lagi di pasar nih. Di pasar itu pastinya ada penjual sama pembeli. Tapi yang bikin beda, sekarang di tahun 98 kita lagi berada di masa krisis moneter. Nah, krisis moneter ini berarti ada dua nih. Yang pertama harga barang naik sama harga minyak naik. Sekarang saya mau tahu nih, tanggapan masyarakat terhadap krisis moneter ini kayak gimana sih? Yuk, langsung kita tanya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bergabung sama ibu-ibu yang tiap hari ke pasar nih. Selamat siang, Bu. Siang. Nah, aku pengen tanya nih, Bu. Ibu kan tiap hari ke pasar. Pasti udah hafal banget kan tuh, Bu. Harga-harga sembako, harga minyak, segala macem. Nah, tapi kan sekarang lagi krisis moneter, Bu. Menurut Ibu nih, dengan tingginya harga barang sama kelangkaan minyak, menurut Ibu gimana sih, Bu, tanggapannya? Nah itu dia Mas yang bikin saya bingung. Karena saya tuh kan tiap hari masak ya. Tapi harga sembako mahal, minyak langka. Kalaupun ada harus ngantri panjang. Lama ya. Udah gitu harganya mahal pisan. Kumaha tuh Mas? Atau kumahanya? Kumaha? Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya tuh sama pembeli. Sekarang kita mau tanya-tanya sama yang jual nih. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Mas di sini kan sebagai agen minyak nih di Pasar Gembrong ini kan. Melihat kelangkaan minyak di krisis moneter ini, tanggapannya gimana sih, Mas? Nah, justru saya seneng, Mas. Loh, kenapa tuh? Saya bisa nimbun minyak lebih banyak. Dan harga bisa saya naikin nantinya. Lah kan nggak boleh, Mas, nimbun. Ya nggak apa-apa, Mas. Saya kan pengen jadi kaya. Salam sejarah! Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama masa Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda, hingga tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, dari krisis moneter ini muncul krisis politik, ditambah lagi krisis hukum yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin menurun. Banyak kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebenarnya, bagaimana ya kondisi Indonesia pada saat itu? Coba deh, kalian tanya ke mama papa kalian, bagaimana kondisi negara kita pada saat itu? Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Ternyata, perekonomian Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang tengah melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia sebenarnya diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pada Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika semakin menurun menjadi Rp5.000 per dolar. Bahkan nih teman-teman, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp16.000 per dolar. Tingginya nilai tukar rupiah saat itu membuat inflasi lepas kontrol, hingga angkanya melambung tinggi. Dan sudah pasti, inflasi yang naik drastis itu menyebabkan naiknya semua harga barang dan jasa. Krisis moneter 1998 terjadi dan berujung pada PHK secara besar-besaran di Indonesia. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh investasi modal asing yang ada di Indonesia pada saat itu? Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Krisis politik dipicu oleh praktik-praktik politik yang tidak dilandasi demokrasi. Bahkan, ada kecenderungan kepemimpinan Presiden Soeharto mengarah pada sikap yang otoriter. Praktik politik di zaman Orde Baru dirasakan sebagai pencederaan terhadap demokrasi. Apalagi dalam sidang umum MPR 1998, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ke-7 kali. Padahal banyak suara dari masyarakat yang tidak menghendaki pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh MPR. Ditambah lagi, pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikiran kritis. Wah,
Kalau kalian sendiri gimana nih menilai gaya kepemimpinan Soeharto? Krisis pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang hukum misalnya, pemerintah banyak melakukan intervensi. Hukum sering dijadikan alat pembenaran bagi para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, penumpasan organisasi Papua Merdeka di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM yang lain berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Banyak hal, terutama penegakan hukum di masa Orde Baru yang masih belum jelas sampai sekarang. Menurut kalian bagaimana nih? Apakah di masa sekarang penegakan hukum sudah berjalan dengan baik? Oke teman-teman, krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, menurut kalian bagaimana nih dengan krisis moneter di masa Orde Baru? Coba deh, tanya sama mama dan papa kalian, sejauh mana dampak krisis moneter yang mereka rasakan saat itu. Krisis multidimensional ini akhirnya melahirkan gerakan reformasi. Seperti apa ya gerakan reformasi di tahun 1998? Kita akan bahas di video selanjutnya. Saya Kak Randy, sampai jumpa!